Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas pembalap Indonesia Fadil Arbidetama yang membalap di Junior GP dan juga Red Bull Rookies Cup 2023. Untuk Red Bull Rookies Cup sendiri udah selesai, udah kita bahas juga. Namun di konten kali ini kita akan bahas tentang apakah Fadil Arbidetama secara regulasi usia masih bisa mengikuti Red Bull Rookies Cup untuk musim 2024. Nah, ada juga pertanyaan sebenarnya yang masuk seperti itu dan akhirnya saya jadi penasaran juga ya. Ya, secara regulasi ya sebenarnya seru ya kalau kita bahas apakah bisa apa enggak gitu kan. Karena memang Red Bull Rookies Cup itu ada batas usia minimal dan juga maksimalnya juga sih sebenarnya. Oke, kita langsung buka website Red Bull Rookies Cup seperti ini dan saya rubah ke bahasa Indonesia. Siapa yang dapat mengikuti proses seleksi? Semua talenta balap motor yang lahir antara 1 Januari 2005 hingga 31 Maret 2009. Nah, ini yang terbaru saya buka di hari ini, di hari Senin, tanggal berapa sih? 19 September lah 2023. 18 September lah 2023 ya, kecepatan tanggalnya. Nah, memang seperti ini berbeda banget dengan regulasi tahun lalu 2022 yang kita buka itu untuk musim 2023 ya. Jadi tahun itu 1 Januari 2006 sampai 31 Maret 2009 sama. Tapi kenapa usia maksimalnya 2005 nih tahun untuk 2024? Ada suara pesawat lagi. Gak apa-apa ya, jadi berisik, saya males ngedit-ngeditnya juga, motong-motong jadi ini salah satu yang cukup unik juga. Dan secara regulasi usia ini Fadila Arbi sebenarnya kalau kita lihat datanya, Arbi kelahiran 3 Juli 2005 alias sekarang usianya 18 tahun. Dan secara regulasi usia langsung to the point ya, itu masih dapat mengikuti karena Arbi itu di bulan Juli atau di bulan 7 dan maksimal yang bisa mendaftar itu 1 Januari 2005. Nah, ini kan jadi masih tahunnya sama dan bulannya beda. Arbi masih lebih longgar lah karena masih bisa mengikuti nih kalau secara regulasi batas usia yang bisa mengikuti Red Bull Rookies Cup 2024. Kenapa berbeda Bang dari tahun lalu dan tahun ini untuk batas maksimalnya? Ini saya juga nggak tahu kenapa. Jadi malah tahunnya lebih mundur ya dari 2006. Yang tahun 2022 itu kita buka untuk musim 2023 ini. Ini kenapa jadi tahun 2005 maksimal yang bisa mengikuti. Tapi yang jelas sih kemungkinan ada banyak pembalap Red Bull Rookies Cup tahun ini ya untuk musim 2023 ini yang usianya itu kelahiran tahun 2005 atau 2005 akhir lah ya. Jadi nanggung banget kalau dibikin tetap 2006 lah, intinya seperti itu. Karena memang pembalap barunya sendiri sebenarnya nggak 100% ya kalau di Red Bull Rookies Cup itu. Jadi masih ada pembalap yang tahun kemarin masih mengikuti, yang baru itu bisa belajar juga dengan yang udah lebih senior di kelas ini. Oke, dan menarik ya kalau kita baca keseluruhannya. Semakin tinggi dan berat badan Anda, semakin sulit menjadi pembalap di kelas Moto3. Perlu diketahui bahwa biasanya pembalap yang berhasil di ajang seleksi dan diundang untuk mengikuti Rookies Cup pada umumnya tidak tinggi dan tidak berat. Paling sering memiliki tinggi badan kurang dari 1 meter 72 cm dan beratnya 62 kilo. Ini bukanlah batasan yang tetap. Jika Anda lebih tinggi dan lebih berat, Anda dapat melamar dan Anda mungkin masih diundang ke acara seleksi. Jadi cukup jelas ya, kalau suka kita nyerempet Mario Suryoji kan suka ada tuh komentar yang bilang, "Alah, ini Mario dibilang ketinggian, keberatan, asal ngomong." Padahal dari sini regulasinya udah jelas loh ya, udah cukup jelas. Mereka tuh ngingetin gitu kan, kalau kalian terlalu tinggi ataupun lebih besar, itu cukup sulit loh untuk bisa mengikuti kejuaraan menjadi pembalap di kelas Moto3. Dan itu Mario Suryoji pun di tahun 2023 ini banyak banget dikomentarin oleh orang-orang sana, orang MotoGP, komentator MotoGP dan juga website-website MotoGP yang membahas MotoGP itu bilang kalau Mario Suryoji itu cukup tinggi, sangat kelihatan besar juga untuk motor Moto3. Jadi bukan orang Indonesia aja yang ngomong dan berharap Mario Suryoji naik Moto2 dong gitu. Nah, enggak ya. Jadi ya kalau orang udah semakin suka-suka buka regulasi tuh semakin wawasan kita terbuka dan kita akhirnya bisa melihat sesuatu itu secara data dan juga ya kita lebih objektif aja sih jadi orang. Kalau buat saya pribadi untuk 2024 apakah seorang Fadil Arbi Aditama pastinya
Arbi harus membutuhkan lagi jam terbang untuk bisa lebih naik lagi step by stepnya di Red Bull Rookies Cup, menambah pengalaman lagi yang berbarengan juga dengan Moto3, Moto2, MotoGP. Tapi kalau memang nggak dapat mengikuti ataupun tidak dimasukkan nama dia lagi untuk musim 2024 oleh Red Bull Rookies Cup, ya it's okay. Paling nggak mungkin Fadil Arbi masih di Junior GP dan bisa lebih fokus di kejuaraan Junior GP, bahkan bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi di sana. Jika memang Astra Honda Racing Team masih bisa mensupport Fadila Arbi Aditama di kejuaraan Junior GP. Intinya seperti itu sih kalau kita lihat. Tapi paling nggak dengan modal Arbi pernah menjadi juara 1 di Catalunya, adalah beberapa tim yang pastinya minat untuk bisa seorang Fadila Arbi Aditama menjadi bagian mereka dan dikembangkan dan bersama-sama menjadi juaranya pasti, karena itu udah modal bagus banget. Pernah juara 1 itu modal yang bagus banget di kejuaraan Junior GP ataupun Moto3, Red Bull Rookies Cup. Itu menambah nilai lebih lah bagi seorang pembalap tersebut, karena dia pernah juara 1, pernah misalnya pole position, pernah ini, jadi itu bagus banget. Jadi kesempatan Arbi sebenarnya cukup lebar, sekalipun misalnya Astra Honda Racing Team di 2024 nggak bisa misalnya support Arbi di kejuaraan Junior GP misalnya, ya kan, misalnya ini kita berbicara misalnya. Tapi kalau misalnya terus bisa disupport oleh Astra Honda Racing Team, nah it's okay. Jadi musim ketiganya Fadila Arbi Aditama di kejuaraan Junior GP, dan targetnya pastinya harus jauh lebih bagus lagi, jauh lebih tinggi lagi, dan lebih rajin lagi raih poin terbaiknya. Itu sih yang paling penting kalau buat saya pribadi ya. Jadi pembalap Indonesia nggak kehabisan talenta. Paling nggak Red Bull Rookies Cup 2024 kalau mungkin Arbi nggak dapat mengikuti karena mungkin ya tidak terdaftar oleh Red Bull Rookies Cup, ada nama Veda Ega Pratama. Kenapa saya bilang ada? Ya kayaknya sih sudah kemungkinan banget Veda Ega Pratama itu mengikuti Red Bull Rookies Cup untuk musim 2024, karena secara usia ya dapat, karena usia Veda seperti ini ya secara regulasi sangat bisa banget Veda Ega Pratama mengikuti Red Bull Rookies Cup 2024. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini Veda Ega dapat raih kemenangan juara Asia Talent Cup, itu harapan kita juga. Jadi modal dia ke Red Bull Rookies Cup itu bukan berdasarkan daftar secara tradisional, karena pendaftaran sendiri udah ditutup tanggal 14 September 2023 ya. Jadi pendaftaran aplikasi sudah ditutup 14 September 2023. Kita nggak tahu apakah Veda daftar apa enggak, tapi paling nggak melalui jalur promosi jauh lebih bagus ya. Oke, mungkin kontennya seperti ini aja, konten santai-santai, konten ringan-ringan, mungkin nambah lagi pengetahuan buat kita semua bahwa ternyata batas regulasi Red Bull Rookies Cup 2024 seperti ini, usia maksimal 1 Januari 2005 dan sampai 31 Maret 2009 yang paling muda yang bisa mengikuti Red Bull Rookies Cup 2024. Ya, begini aja. Yang terpenting adalah buat saya pribadi, kita semua menambah pengetahuan lagi, wawasan lagi. Dan mungkin kalau kalian punya informasi seperti biasa boleh ditulis di kolom komentar. Dan sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.